Hai semua, Assalamualaikum. Kriuk-kriuk bikin nagih, salah satu kue tradisional yang selalu jadi primadona di pasar. Hari ini aku bikin pastel isian bihun sayur. Enak banget, cocok untuk jualan. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang udah dihaluskan. Nah, ini kita bikin dulu untuk isian bihun sayurnya. Kita tumis hingga benar-benar harum, kering dan juga matang agar nanti isiannya awet, nggak mudah basi. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, udah kering, udah wangi, kita masukkan kentang. Ini udah dikupas, potong dan cuci bersih. Kemudian wortel diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tuang air secukupnya sekitar 100 ml. Kembali kita aduk, ditumis hingga matang sampai kentang dan wortelnya ini empuk teman-teman. Nah, setelah kentang dan wortelnya empuk, kemudian kita tambahkan seasoning atau bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu bubuk, gula pasir, serta lada bubuk. Untuk jumlah bebas sesuai selera aja. Kemudian bihun ini 120 gram beratnya dan sudah direndam menggunakan air panas atau kalau mau direbus juga boleh. Yang penting sampai bihunnya ini lembut ya teman-teman. Udah, tinggal kita aduk deh hingga benar-benar tercampur rata. Kalau udah matang, udah rata, terakhir tambahkan potongan daun bawang dan juga daun seledri. Kita kasih secukupnya aja agar hasil isiannya ini lebih wangi. Udah, jadi kita sisihkan dulu dan tunggu dingin. Sambil nunggu isiannya dingin, kita buat untuk adonan kulit. Masukkan tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 500 gram. Kemudian garam setengah sendok teh, lalu diaduk rata. Kalau udah rata, kita tambahkan margarin cair sebanyak 50 ml, minyak goreng 50 ml juga. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk hingga adonannya membentuk buliran atau pasir seperti ini teman-teman. Jadi untuk menguleninya nggak perlu ditekan-tekan, diaur-aur aja. Lalu tuang air hangat sebanyak 200 ml. Kita tuangnya secara bertahap. Tujuan pakai air hangat di sini agar nanti hasil kulitnya itu muncul jerawat kecil-kecilnya. Nah, kita tuang secara bertahap seperti ini. Dan untuk menguleninya cukup ditekan sedikit-sedikit aja, nggak perlu ditekan banget seperti mengadon donat teman-teman. Jadi hanya ditekan-tekan hingga menyatu satu sama lain. Untuk semua airnya, aku pakainya 200 ml dan kembali kita tekan-tekan hingga benar-benar tercampur rata atau sampai adonannya menyatu seperti ini. Aku rasa cukup. Agar kulitnya lebih lentur dan gampang untuk dibentuk, kita istirahatkan adonan minimal 15 menit atau boleh lebih. Ditutup pakai plastik wrap atau pakai serbet bersih juga boleh. Oke, ini kita biarkan dulu. Setelah kurang lebih 15 menit, aku rasa cukup. Nah, ini adonannya udah mulai lentur. Selanjutnya kita pindah ke alas kerja. Kemudian dibagi-bagi kulitnya ya teman-teman. Untuk besarnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kalau aku di sini satu piece kulit itu beratnya sekitar 30 gram. Kurang lebihnya aja. Lanjut ya, kita bagi-bagi hingga selesai. Setelah semua adonan selesai dibagi-bagi, hasilnya sebanyak ini. Jadi sekitar 25 sampai 30 piece atau disesuaikan aja dengan kulit yang kita bagi-bagi ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu. Untuk alas kerjanya dioles sedikit dengan minyak agar gampang aja, nggak lengket-lengket. Kita pipihkan, jangan terlalu tipis banget. Kemudian untuk isiannya juga udah dingin, kita kasih secukupnya. Nah, ini bisa bihun sayur aja atau bisa juga kita tambahkan telur rebus seperti ini. Sesuaikan dengan harga jual ya teman-teman. Kalau udah dikasih isian, kita tutup kulitnya seperti di video, perlahan aja sambil ditekan-tekan agar pinggirannya saling menempel atau boleh dicubit-cubit seperti ini. Pastikan benar-benar menempel agar nanti ketika digoreng itu nggak bocor. Nah, bisa juga kita tekan menggunakan ibu jari agar bentuknya rapi dan isiannya juga bagus teman-teman. Lalu kita pilin. Nah, untuk memilinnya ini aku dari bawah ke atas atau kalau mau dari atas ke bawah itu juga boleh. Nah, untuk cara memilinnya seperti di video ya. Maaf banget kalau hasilnya kurang rapi teman-teman. Karena jujur dari pribadi aku jarang bikin pastel, jadi belum terbiasa. Mungkin kalau bikinnya tiap hari, tiap saat bisa karena biasa nih teman-teman. Nah, yang penting contohnya kira-kira seperti di video ya.
Untuk bagian ujungnya jangan lupa dirapikan juga. Oke, udah selesai. Lanjut lagi kita pilihin untuk semuanya. Begitu seterusnya lakukan hingga habis. Setelah semuanya selesai dipilih, hasilnya sebanyak ini. Jadi satu resep di sini aku dapatnya sekitar 26 piece. Ukuran pastelnya lumayan besar-besar nih teman-teman. Nah, seperti ini udah aku susun rapi ke loyang. Untuk loyangnya oles sedikit minyak agar nggak lengket. Hasilnya lumayan cakep dan rapi. Oke, selanjutnya panaskan minyak pakai api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita masukkan pastelnya. Dan ini lanjut kita goreng tetap pakai api sedang ya. Tips agar muncul jerawat, pastikan minyak gorengnya ini udah benar-benar panas. Selanjutnya sering dibolak-balik agar matangnya merata, nggak ada bagian yang gosong. Tuh, hasilnya cakep banget, muncul jerawatnya seperti ini teman-teman. Lanjut ya, kita goreng hingga matang atau sedikit kuning kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini aku rasa cukup, langsung aja diangkat lalu tiriskan. Untuk kulitnya udah kokoh, udah renyah nih teman-teman. Kita lanjut goreng lagi untuk semua adonannya, begitu seterusnya hingga selesai. Kalau untuk frozen, teman-teman bisa goreng setengah matang aja. Jadi sampai kulitnya berubah warna sedikit pucat seperti ini cukup. Langsung aja kita angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia pastel isian sayur dan juga telur rebusnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, kulitnya itu muncul jerawat kecil-kecil. Nah, ini sebagian aku simpan untuk stok frozen. Dan untuk pengemasannya seperti ini teman-teman. Aku menggunakan paper cup yang biasa untuk bolu kukus. Nah, kita susun rapi seperti ini. Kemudian kita kemas menggunakan plastik OPP. Di sini aku pakai ukuran 10 kali 10 cm. Atau untuk cara pengemasan bebas disesuaikan aja. Dan di sini juga aku tambahkan cabai rawit hijau atau mau pakai saus juga boleh agar rasanya lebih mantap. Nah, ini dia hasilnya, langsung aja yuk teman-teman kita cobain. Kriuk-kriuk enak banget. Dan ini pastelnya juga lumayan awet. Disimpan di dalam freezer itu 1 minggu itu masih bagus banget isiannya. Karena kan di sini pakai telur teman-teman, jadi rawan. Tapi masih bagus, masih enak banget ketika digoreng. Pokoknya mantep, cocok untuk ide jualan. Kalau untuk jualan di pagi hari, bikinnya malam, itu bisa digoreng setengah mateng dulu, kemudian simpan aja di dalam chiller. Jadi nggak perlu di freezer. Dan keesokan paginya digoreng deh sampai matang, tunggu dingin lalu dikemas. Siap untuk kita jual. Oke teman-teman, semoga berhasil, semoga suka sama pastel sayurnya. Semoga ketika cobain nggak gagal. Terima kasih banyak udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.